Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Bapak sekarang akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, ada. Siapa? Ada. Tegar. Oke, kita cek ya. Zahra Niswa hadir. Umul Fatimah Hadir. Yasir Hadir. Hasan Hadir. Farid Hadir. Khairul Anam Hadir. Aldi Hadir. Ardiansyah Hadir. Nur Fikri Ahmad Cesar Hadir. Wahyu Jatmiko. Hadir. Tegar ini sakit. Hadir. Kita doakan semoga dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga minggu depan dia dapat berkumpul dengan kita bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang sebelum pembelajaran dimulai silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ada yang memilih doa, silakan ke kelas untuk memilih doa. Sebelum merayakan pembelajaran, mulai. Sudah selesai. Amin amin ya robbal Alamin. semoga pembelajaran kali ini mendapatkan kemanfaatan berkah doa yang telah kita laksanakan tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak mengingatkan kembali sekarang kita melaksanakan PTM terbatas, yakni harus mematuhi 3M. Apa itu? Memakai, mencuci tangan pakai, menjaga jarak, jangan berjimpitan, ayo jaga jarak. Biar kita terhindar dari corona. Ini mejanya dirapikan Mbak, yang belum rapi dirapikan. Ayo dirapikan. Rapikan tempat duduk karena kerapian kalian menunjukkan pribadi luhur sebagai seorang siswa. Nah baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali kepada kalian. Minggu kemarin kita membahas tentang perawatan jenazah, masih ingat? Apa yang wajib dilakukan manusia ketika ada jenazah yang meninggal? Yang pertama apa? Itu maman. Yang kedua, makan. Yang ketiga, yang terakhir, luar biasa, masih ingat semua ya? Masa baru kemarin udah lupa, nggak mungkin, pasti masih. Sekarang kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam pada kesempatan kali ini, yakni tentang mencari keberkahan rezeki melalui ekonomi Islam. Kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam kita bagi menjadi 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, prinsip ekonomi Islam. Yang kedua, praktik ekonomi Islam. Yang ketiga, lembaga ekonomi Islam. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharap dapat menganalisis prinsip ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Yang kedua, menyimpulkan prinsip ekonomi menurut ajaran agama Islam dengan percaya diri. Dan yang terakhir, menyajikan paparan tentang prinsip ekonomi dalam Islam dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Apa hubungannya Pak ekonomi Islam dengan pembelajaran kemarin tentang perawatan jenazah? Kalau di perawatan jenazah adalah momen kita dalam mengakhiri kehidupan, bagaimana proses kematian, bagaimana merawat jenazah, dan ekonomi Islam ini membahas tentang bagaimana persiapan kita dalam menghadapi kematian. Karena hidup di dunia ini sebenarnya menunggu apa? Menunggu mati saja. Maka dari itu carilah rezeki yang halal, rezeki yang benar sesuai dengan
tuntunan ajaran agama Islam, jangan sampai apa yang kita lakukan menjerumuskan kita ke arah yang tidak benar. Maka dari itu, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan mengamati sebuah video yang akan Bapak tampilkan. Nanti video yang akan Bapak tampilkan nantinya silahkan untuk kalian cermati dan kalian kasih komentar, amati, kemudian nanti beri komentar. Silakan untuk mengamati video ini. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue ada topik menarik. Asik, topik apa tuh? Kemarin gue tuh habis dari kajian agama di rumah, bahasannya keren banget. Emang kenapa? Mengenai bagaimana Tuhan menghidupkan perekonomian melalui perintah zakat, no riba, dan no judi. Dan tahu gak, ternyata ketiganya tuh saling berhubungan. Intinya nih, Tuhan ingin mengendalikan harta manusia agar terus berputar dan dapat menghidupkan perekonomian. Oh, benar nih. Di awal sih Pak Ustadz juga kita baca surat Yunus ayat 55 dan 66. Terus gue cari deh di Quran HP gue. Emang apa isinya? Di dua ayat itu ada surat yang sama. Kira-kira gini artinya. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Intinya nih, harta yang kita punya itu di depan Allah kata Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh menumpuknya, tapi harus kita manfaatkan dan kelola. Itulah sebabnya Allah sangat membenci orang yang suka menumpuk hartanya. Kata Pak Ustadz di surah Al-Humazah ayat 1 dan 2 dikatakan, celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Gue sedikit bingung juga sih waktu di sana pas awal-awal. Tapi Pak Ustadz menjelaskan dengan bahasa yang tidak kita pahami. Dia bilang nih, aktivitas mengelola dan mengalirkan harta yang diridhoi Allah itu bisa berupa perniagaan, sedekah, dan juga wakaf. Oh, gitu. Terus? Pak Ustadz nganggapnya gini kira-kira, di dunia itu segala sesuatunya mengalir. Karena itulah kita lihat ada kehidupan di sekeliling kita. Kalau nggak ngalir, ya mati semua. Misalnya nih, orang meninggal karena penyakit jantung. Itu kan karena aliran darah ke jantung tersendat. Atau pasar, kalau tidak ada aliran uang alias dari pembeli, lambat laun kan tutup. Banyak deh yang dicontohin Pak Ustadz terkait makna aliran itu untuk menghidupkan. Karena itu sudah hukum Allah atau sunatullah. Jadi kesimpulannya, dengan berniaga atau jual beli, ekonomi menjadi hidup karena adanya aliran harta di masyarakat. Nah, tapi dalam berniaga kita perlu tahu hukum yang baik itu gimana. Dan Pak Ustadz menyuruh kita lihat surah An-Nisa ayat 29. Bentar, gue coba cari di HP dulu ya. Jadi penasaran juga sih apa artinya. Oh, dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menggunakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yes, jadi dalam melakukan perniagaan atau jual beli atau usaha apapun, pegang teguh prinsip muamalah. Itu kata Pak Ustadz. Muamalah. Iya, gini. Kalau kita mau berniaga, jual beli atau usaha, kedua belah pihak harus saling ridho sehingga tidak menimbulkan unsur mudarat atau bahaya di dalamnya. Itu yang dimaksud prinsip muamalah kata Pak Ustadz. Nah, jadi untuk terhindar dari itu, jauhi horor dan zalim. Apalagi tuh? Kayak tidak adanya kejelasan dalam proses jual beli serta keraguan dan hal-hal yang berujung pada ketidakrelaan bagi kedua belah pihak. Oh gitu. Nah, sekarang gue mulai ngerti nih. Kalau aliran harta kita yang diniagakan harus atas landasan saling percaya dan hidup sama lain. Ya iyalah, biar barokah. Baiklah anak-anak sekalian, sudah kalian lihat bagaimana tadi tampilannya videonya? Sudah ya. Nah, kemudian setelah melihat video tentang ekonomi Islam seperti itu, ada beberapa hal yang dapat kalian amati. Ayo coba sampaikan apa yang dapat kalian amati. Silakan angkat tangan dulu. Silakan Islam untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Allah menyuruh manusia untuk mencari rezeki dengan menghindari riba dan judi serta menyuruhnya untuk mengeluarkan zakat. Oke, betul sekali. Allah memerintahkan manusia untuk apa lagi? Mencari rezeki dengan menghindari riba dan judi serta mengeluarkan
zakat. Betul sekali bahwa video tadi menunjukkan bahwa Allah itu telah mengatur apa yang harus kita laksanakan dalam mencari rezeki dan apa-apa yang harus kita tinggalkan. Apa yang tinggalkan? Judi dan riba. Tapi jangan lupa rezeki yang kita dapat harus dihitung zakatnya. Baiklah, ada lagi hasil pengamatan yang dapat kalian sampaikan mengenai video yang Bapak putar tadi? Angkat tangan. Oh iya, silakan. Anam menyampaikan. Apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah, dan sementara ini yang kita miliki adalah hanya segala titipan. Oh betul sekali. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit merupakan milik Allah semata, dan apa yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan. Kalau titipan, jadi cara pemanfaatnya gimana? Harus sesuai dengan yang menitipi. Siapa yang menitipi? Allah. Yang dititipi? Manusia. Berarti cara pemanfaatannya sesuai yang menitipi atau yang dititipi? Sesuai yang menitipi. Jangan sampai yang titip ini kecewa dengan kita sebagai yang dititipi. Ya, silakan ada lagi? Ya, oh ya baiklah. Siapa ini namanya? Alfian. Silakan Alfian untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Allah membenci manusia yang suka menumpuk-numpuk hartanya. Dia sibuk mencari harta dan menghitungnya berkali-kali. Oh iya, betul sekali. Allah membenci orang yang terlalu sibuk mencari harta, lupa dengan ibadah. Bahkan sampai-sampai dia sering hitung sehingga eman-eman untuk mengeluarkan zakat. Ada lagi yang dapat kalian pahami dari video tersebut? Kasan, silakan untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Sebagai umat Islam kita harus mengetahui hukum-hukum berniaga yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul. Sebagai umat Islam yang nanti kalian akan mencari rezeki harus tahu hukum mana berniaga yang boleh dan mana yang berniaga dilarang. Jadi anak-anak sekalian, terima kasih atas atensinya. Kalian sangat luar biasa aktif sekali dan sangat memahami video yang Bapak tampilkan tadi. Selanjutnya Bapak akan memberikan orientasi materi pada pagi hari ini. Ingat tadi ekonomi itu masuk dalam golongan muamalah. Agama Islam itu terdiri dari 3 aspek akidah, keyakinan, aspek ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, manusia dengan manusia yang lain. Itu disebut dengan muamalah, yaitu hubungan antara manusia dengan kehidupan di dunia, dengan makhluk yang lain, dengan manusia yang lain, dengan hewan, dengan harta kita, itu masuk dalam kategori muamalah. Baiklah, bagaimana prinsip ekonomi Islam? Nah, prinsip ekonomi Islam dasarnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 77. Yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini menjelaskan wabtaghi fima ataqallah. Carilah di dunia ini kebahagiaan besok di negeri akhirat atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Kita disuruh mencari keridhaan Allah di akhirat, disuruh beribadah dengan sebaik
baiknya agar besok di akhirat ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Akan tetapi meskipun kita disuruh beribadah, jangan sampai melupakan bagian kita di dunia. Apa itu? Mencari harta, mencari rizki. Kita harus seimbang antara ibadah dengan mencari rizki. Tidak boleh berat sebelah. Lalu dilanjutkan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam mencari rezeki, dalam berhubungan dengan masyarakat, kita harus mengutamakan berbuat baik. Jangan sampai kita mencari rezeki tapi menyakiti orang lain. Bermasyarakat di dunia ini tapi membuat sesuatu yang membuat orang lain itu tersakiti. Jangan sampai. Kemudian dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kita tidak boleh membuat kerusakan. Inti dari ayat ini disimpulkan bahwasanya pertama, kita disuruh beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita juga disuruh untuk mencari kehidupan dunia dalam tanda kutip. Tanda kutipnya ingat, dalam mencari dunia harus memperhatikan dua hal. Pertama, jangan menyakiti dan jangan merusak. Jangan menyakiti siapa? Menyakiti orang lain. Berdagang tapi menipu, akhirnya orang lain tersakiti. Jualan barangnya katanya original, ternyata KW, menipu. Menyakiti enggak itu? Menyakiti kepada orang lain. Yang kedua yang tidak boleh kita lakukan dalam mencari rezeki adalah merusak alam, merusak lingkungan, membuat polusi udara. Nah, dari itu ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Kita memang dipersilakan untuk mencari rezeki, tapi rambu-rambunya itu jangan sampai dilupakan. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak materi yang telah Bapak sampaikan, ada yang ditanyakan sebelum nanti diskusi. Oke, silakan Yasir untuk menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana Allah menuntut kita untuk mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya? Baiklah, Yasir bertanya, pertanyaan pertama, bagaimana Allah menuntut manusia agar kita menggunakan harta dengan sebaik-baiknya? Pertama, yang harus kita lakukan, carilah rezeki yang halal. Yang halal itu apa, Pak? Banyak yang halal. Kalau belum tahu, was'al ahlal qaryah in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ya, mencari rezeki yang halal. Yang kedua, menghindari perilaku curang. Menghindari perilaku curang seperti menyogok, mengurangi timbangan, jualan dengan uang palsu, barang KW dikatakan mengurangi tim dan jangan lakukan ini. Karena kita dituntut untuk mencari rezeki yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang ketiga, hindari riba. Apa riba itu? Anaan. Apa? Anaan. Riba itu menambah, misalkan hutang 10.000, nanti bayarnya diwajibkan 15.000. Itu namanya riba. Dosa riba ngeri banget. Apa? Ngeri banget. Nah, maka itu kita harus menghindari riba. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Silakan untuk ditanyakan. Aldi, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Berapakah presentasi dari yang harus kita sedekahkan? Apa? Berapakah presentasi yang harus kita sedekahkan? Oh, prosentase. Nah, berapakah prosentase yang kita sedekahkan? Betul. Dalam mencari rezeki kita harus memikirkan zakatnya berapa persen. Yang disedekahkan berapa? Jangan sampai kita makan semuanya, karena di antara rezeki kita terdapat rezeki orang lain. Berapa persen? Kalau misalkan profesi, ya, yang kita sedekahkan minimal 2,5%. Ya, kita bahas materi itu di bab tentang zakat, ya, lebih jauh.
berapa sih yang harus kita sedekahkan. Yang penting kita sisakan porsinya minimal 2,5% kalau gaji. Kalau pertanian antara 10 atau 5% tergantung diairi air hujan atau irigasi. Baiklah, ada lagi pertanyaan? Satu lagi ya, biar nanti pembelajarannya maksimal. Oke, silakan. Di masa yang sulit ini ibarat yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, betul sekali. Yang haram saja susah, apalagi yang halal lebih susah. Tapi ingat bahwa fa'inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Disitulah kita diuji. Iman kita ada di mana? Kesabaran kita sampai mana? Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Baiklah, ya saya cukupkan pertanyaannya hanya 3 ya, karena kita ada yang terbatas, waktunya juga terbatas sekali. Kita lanjutkan ke diskusi. Nah, masih ingat ya, kemarin Bapak menugaskan membuat mind mapping. Sudah membuat? Sudah ya? Nah, mind mapping sudah Bapak bagi menurut materi sendiri. Kamu materinya apa? Kelompok 1? Konsep ekonomi Islam. Kelompok 2? Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Kelompok 3 apa? Etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam. Silahkan kalian siapkan materi itu untuk didiskusikan. Kemudian Bapak ada lagi tugasnya. Silakan materi itu nanti didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti sampaikan presentasinya. Kelompok lain silakan kalau ada pertanyaan nanti ditanggapi. Dan ini yang Bapak ada tugas. Ini silakan dilihat. Tugas diskusi pada siang hari ini. Silakan dilihat. Nanti Bapak jelaskan apa sih isinya. Baiklah. Tugas diskusi kali ini setiap kelompok akan mendiskusikan suatu materi bagi berikut. Di taman bermain biasanya dijajakan mainan berupa panah yang nantinya mengarahkan pada lingkaran di dinding, atau permainan-permainan pasar malam itu Mas, ya. Ada panah di dinding, ada lingkaran dilempar ke botol, kemudian yang dapat nanti mendapatkan hadiah. Di papan tersebut terdapat nomor yang menunjukkan barang yang akan diperoleh. Jual beli semacam ini, karena kenapa Pak itu jual beli? Itu enggak jual beli Pak, jual beli. Kenapa? Karena kamu bayar. Untuk mendapatkan lemparan bayar atau enggak? Bayar. Jual beli semacam ini mengandung dorong, karena jenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulatif. Barang yang kalian peroleh spekulatif, nggak tahu mana nanti yang kamu peroleh. Kan berdasarkan lemparan kamu, nggak jelas mana yang peroleh. Dan untung-untungan, ada yang untung, ada yang tidak. Mengapa hal ini dapat terjadi di negeri ini? Bagaimana hukumnya? Silakan kalian diskusikan. Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana hukumnya? Silakan cari di internet boleh, di buku panduan boleh, atau berdasarkan pengalaman kalian tulis lalu nanti presentasikan, dan kelompok lain nanti menanggapi daripada presentasi temannya. Silakan untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sistem ekonomi Islam tapi menjadi dua, yaitu akal ekonomi mengutamakan yang benar. Ya ini Waktunya maksimal 15 menit ya. Biar nanti maksimal 15 menit. Kemudian selesai dipresentasikan biar waktunya maksimal. Karena terbatas sekali.
cari di internet atau cari di buku informasinya nanti ya alasan kenapa hal ini terjadi, kemudian hukum ya alasannya apa. Silakan kita ada yang nulis nanti tentukan siapa yang presentasi ya. Ada dua presentasinya, presentasi mapping sama presentasi masalah ya masalahnya dicari pertanyaan yang setidaknya ada kalian mungkin mau tanyakan. Ya Allah. Sudah selesai, Mbak? Ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada sesi presentasi. Silakan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mempresentasikan satu persatu. Presentasi pertama adalah meta konsep yang sesuai dengan materi masing-masing. Presentasi kedua adalah tentang diskusi yang telah tugasnya kepada kalian tadi. Kemudian kelompok lain nanti akan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Kelompok tersebut nanti menanggapi. Apabila tidak sanggup menanggapi, kelompok lain boleh menjawab atau Bapak akan memberikan jawaban. Paham ya? Paham semuanya? Baiklah, silakan kelompok 1 mempresentasikan presentasinya. Ke depan sini cukup 1 orang di depan. Yang lain tetap di situ aja, kita jaga jarak. Ini sama saja di depan. Silakan ini ya, Mbak Umur. Silakan. Yang lain ya, cuma ya. Sini aja sini. Awalnya juga salam, sebutkan nama kelompoknya, kelompok 1 karena anak-anak yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Fatimah, kelas 11, jurusan Nautika Kapal Niaga. Akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Yara Niswa Nananda, yang kedua Hasan Firdaus, yang ketiga Ahmad Yasir. Berikut hasil diskusi kami yang berjudul konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam atau alam mutlak milik Allah seperti yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ekonomi Islam atau status harta
sedang kamu mengetahui. Yang kedua, perhiasan. Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Yang ketiga, ujian. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa a'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anallaha 'indahu ajrun 'azim, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang bisa ditanyakan? Duduk dulu, nanti presentasi kedua dulu, baru pertanyaan. Terima kasih dulu, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi konsep ekonomi Islam, silakan rumusan pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan nantinya, selanjutnya presentasi tentang diskusi yang tadi Bapak Ustaz, silakan. Bisa? Oke, silakan. Disimak ya, disimak materinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zara Nafisa, dan di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Indikator diskusi di taman bermain biasanya disediakan mainan berupa panah yang nantinya diarahkan pada lingkaran di dinding. Di papan tersebut terdapat nomor yang menunjukkan barang yang akan dibawa. Semacam ini mengandung barang karena jenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulasi atau untung-untungan. Mengapa hal ini terjadi di negeri ini? Karena masyarakat di negeri ini suka berlomba-lomba dan terlalu nafsu atau serakah dalam mencari harta dunia tanpa memikirkan akibatnya kelak dan lemahnya iman mereka. Hukum jual beli tersebut tidak sah karena dalam jual beli tidak boleh ada rasa ragu dan tidak jelas. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan apabila ada pertanyaan. Kelompok 2 maupun kelompok 3 silakan untuk bertanya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Silakan duduk, Mas. Ucapan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 siapa? Maju. Halo, Adi. Atau kamu? Adi, silakan Adi. Silakan maju. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Ramadhan dari kelompok 2. Ya. Dan bukan ekonomi Islam. Bicara ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu akhlak ekonomi mengutamakan cara yang benar, kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang lain adalah tenang ya. Akhlak ekonomi mengutamakan cara yang benar. 1. Tidak mengurangi timbangan dan takaran. 2. Tidak menimbun barang atau komoditas vital yang dibutuhkan masyarakat. Tidak melampaui batas dalam mengambil keuntungan. Tidak memotong jalur distribusi untuk menimbun barang yang mengakibatkan harga naik. Kesejahteraan individu dan masyarakat. 1. Ekonomi Islam harus dilandaskan tauhid, bukan keuntungan semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Siapa yang akan mempresentasikan diskusi yang kedua? Atta, silakan maju.
gulungannya? Ada? Tidak ada. Dari kemampuan kalian untuk memahami dan menanyakan apa yang disampaikan teman kalian, jangan hanya mendengarkan saja. Oke? Tidak apa-apa. Ditanyakan. Nanti kalau teman kalian tidak sanggup menjawab, bapak yang akan menjelaskan. Nah, kedepannya silakan tanyakan apa yang menurut kalian janggal atau perhatikan. Nanti kalau presentasi agak keras dikit ya. Yang kelompok 3 suaranya agak lantang, biar yang lain mendengarkan, tidak usah malu-malu. Silakan kelompok 3 masuk ke depan untuk presentasi. Biasa silakan masuk. Ini aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faisal Wahyu Jatiko dari kelompok 3. Etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam dibagi menjadi 3. 1. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 267. Yang kedua di Quran surat At-Takasur ayat 1 sampai 2. Yang ketiga di Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 267 yang berterjemahkan, hei orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi bukan untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memasingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah ayat 267 jelaskan tentang kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau amal dan mata pencarian memaisah yang halal dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, surat At-Takasur ayat 1 sampai 2 yang berterjemahkan, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya mencari harta, usaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian. Contohnya zikrullah atau melupakan sholat dan zakat. Yang ketiga, terjemahan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengoordinasi dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras, judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya presentasi untuk sebagai seorang laki. Peserta juga demikian, jangan membuat yang presentasi karena belum tentu kalian mampu untuk melaksanakannya. Ini melatih mental kalian agar mempunyai rasa percaya diri di hadapan orang lain. Selanjutnya materi diskusinya silakan untuk bertanya. Yang lain siap-siap untuk memberi pertanyaan ya. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Saya lanjutkan juga. Didengarkan atau bertanyakan. Yang keras mas. Perkenalkan, nama saya Firman Rahmat dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan indikator diskusi kami. Di taman bermain biasa disediakan permainan berupa panah yang nantinya diarahkan pada lingkaran di dinding. Di papan tersebut terdapat nama yang menunjukkan barang yang akan dibawa. Juga jenis semacam ini mengandung garam karena jenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulatif atau pengumuman. Mengapa hal ini dapat terjadi di negeri ini?
Ia termasuk pengundi nasib dengan anak panah dan oleh karenanya terlarang hanya bisa suatu tindakan bergantung pada hasil game itu. Dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat dari hasil game itu. Maka ia termasuk kategori maisir dan oleh karenanya terlarang. Hukumnya hukum dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya ini dilakukan dan dapat dijadikan sandaran hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gimana? Ada yang ditanyakan tentang presentasi tersebut? Silakan. Pakai maskernya dipakai. Ada pertanyaan. Kemudian sampaikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan goror? Tadi jelaskan goror ya. Ada yang bisa goror. Silakan untuk nomor 3 boleh menjawab. Maksud dari goror itu apa tadi? Hukum goror atau takwil adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Goror itu keraguan dengan tujuan merugikan orang lain. Goror ragu-ragu, sesuatu yang tidak pasti itu namanya goror. Seperti beli kucing dalam karung. Pembelian ingin mendapatkan sesuatu dengan undian, bayar, itu namanya goror. Sehingga saya anggap sudah selesai diskusi kalian. Kemudian saya kasih waktu 5 menit untuk merumuskan kesimpulan hasil diskusi, lalu nanti disampaikan ke publik biar teman kalian juga mengetahui apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kali ini. Silakan untuk menyimpulkan. Anak-anak sekalian, apakah kesimpulan sudah selesai? Sudah? Kamu sudah? Kamu sudah? Baiklah, kalau kesimpulan sudah selesai, silakan kelompok 1 mengawali untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Langsung aja kelompok 1 menyimpulkan. Bacanya lancar mas ya, biar teman-teman bisa mendengarkan apa yang dapat mengambil manfaat apa yang saya sampaikan. Silakan. Kesimpulan, ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ilmu muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai hidupnya. Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau amal, atau mata pencarian maisha yang halal dan sesuai dengan aturan. D. Dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melakukan kematian, merupakan zikrullah. Contohnya melupakan sholat dan zakat. Tepuk tangan untuk Mas Yasir. Silakan kelompok 2 untuk mewakili kamu. Silakan depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menggunakan syariat Islam sebagai landasan teori dan pelaksanaannya. Berikut dan ciri-cirinya berbeda dengan ekonomi konvensional pada umumnya. Sebagai suatu sistem ekonomi yang dijalankan berlandasan syariat Islam, ekonomi syariat memiliki beberapa prinsip yang berbeda. Prinsip ekonomi syariat secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi Islam
orang lain. Berikut ini beberapa prinsip dasar yang harus diketahui. Pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan prinsip ekonomi Islam. Berikut ini prinsip dasar ekonomi syariah secara rinci yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Bagaimana? Dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan di dalam Islam. 2. Memberikan manfaat. Dalam ekonomi konvensional yang menjadi prinsip adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. 3. Sumber daya manusia. Dalam menjalankan ekonomi Islam, setiap individunya harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai syariat. 4. Harta. Konsep yang diterapkan adalah harta dalam hal apapun, berapapun jumlahnya, hendaknya semua itu hanya milik Allah semata dan manusia hanya mendapatkan amanah dari Allah. Sekian, terima kasih. Tangan di kelompok 3. Dengan adanya kesempatan itu pembelajaran kita sudah tuntas. Kemudian apakah nanti Bapak akan menyampaikan beberapa kesimpulan juga, singkat saja kesimpulannya. Pertama, tadi dijelaskan tentang konsep ekonomi Islam. Bapak tekankan lagi bahwasanya alam itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menggunakannya kita harus memperhatikan hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian yang kedua, harta manusia itu ada 3. Yang pertama, amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhiasan. Dia cuma hiasan, bukan tujuan utama, hanya hiasan. Yang ketiga adalah ujian. Apabila kita mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan mengantarkan kita ke surga. Tapi kalau terlena, bahkan terpesona dengan harta, akan mengantarkan kita ke neraka. Yang terakhir adalah pemanfaatan harta. Ingat, harta ini harus kita manfaatkan sesuai dengan jalurnya. Ada aturan. Tidak boleh kita bersewena-wena atas harta yang kita miliki. Kemudian sistem ekonomi Islam. Islam mengutamakan cara yang benar, timbangannya benar, tidak boleh menimbun harta, tidak boleh melampaui batas dalam mengambil keuntungan, atau sangat sedikit memberi gaji kepada karyawan sehingga orang lain tersakiti, dan tidak memotong jalur distribusi, memonopoli harta. Kemudian sistem ekonomi Islam, kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam ekonomi Islam mengutamakan tauhid, bukan mengutamakan nafsu pribadi. Kepentingan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kesimpulan selanjutnya tentang etika ekonomi Islam. Harta yang kita miliki harus melalui usaha, bukan hanya dengan diam saja, harus dengan usaha. Usaha apa? Usaha yang halal sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang mencari harta atau berusaha bekerja dengan melupakan kematian. Sibuk bekerja lupa ibadah. Sibuk bekerja lupa kewajiban utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dilarang menempuh usaha yang halal, baik dengan riba, dengan menyuap maupun lain-lain. Nah, itu kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Saya kira ada pertanyaan. Waktunya ini hampir habis. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti minggu depan digali lagi agar kalian mampu untuk bertanya kepada Bapak maupun kepada teman-teman kalian. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tes pada kalian untuk kalian kerjakan secara individual. Bangkunya nanti ditata lagi satu-satu karena nanti tesnya sifatnya individu, tidak kelompok lagi. Baiklah anak-anak sekalian, karena pembelajaran telah usai,
Sekarang Bapak akan membagikan soal post-test untuk menguji kemampuan kalian dalam bidang pengetahuan. Silakan semua buku dirapikan, ya, dirapikan semuanya, ditaruh di pojok meja semuanya. Sudah? Kalau sudah, HP semua taruh di depan, di atas buku yang masing-masing. Jangan sampai menyontek, HP-nya Pak, taruh sini. HP-nya taruh di pojok semuanya. Taruh di pojok, ya. Sudah, apa-apa sudah ya. Kita akan bagikan soalnya. Jangan lupa tulis nama di kertas ujiannya masing-masing. Kita sendiri-sendiri ya. Ini akan mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran, sekaligus sebagai evaluasi kepada Bapak apabila materi ternyata kurang dipahami atau pembelajaran kurang membawa dampak positif pada kalian semua. Silakan. Untuk mengukur kemampuan kalian ulangan dari yang kali ini. Baiklah, waktu telah usai, silahkan untuk dikumpulkan ke depan, ya. Ya, Mbak. Dikumpulkan ke depan semuanya. Silakan dikumpulkan ke depan. Lalu duduk ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Kita semua sudah melaksanakan pembelajaran. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa manfaat kepada kita semua. Amin. Minggu depan kalian harus mengumpulkan one mapping lagi, karena kalau tidak
tentang praktek ekonomi Islam. Buat 3 kelompok tentang praktek ekonomi Islam. Kelompok pertama membuat mapping tentang jual beli menurut agama Islam. Nanti jelaskan ya buku-bukunya, syarat-syaratnya dan lain-lain yang berhubungan dengan jual beli. Yang kedua, khiyar menurut agama Islam. Apa itu khiyar? Khiyar adalah tawar menawar. Yang ketiga adalah larangan riba. Larangan riba. Seperti apa? Apa itu riba? Bagaimana Islam melarang riba dan juga macam-macam atau bentuk-bentuk riba. Silahkan nanti diskusikan dengan kelompok kalian buat mapping seperti pembelajaran pada pagi hari ini. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham ya? Paham. Baiklah, karena kalian sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Syukran lakum ala husni timamikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.